Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 C14 Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Business Plan Kritikals. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rizka Puspita Devi, SEMM. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Fazal Rahmania dengan NPM 10 12 16 31, lalu yang kedua Siti Sa'adah Khairia dengan NPM 10 12 16 62, lalu yang ketiga Siti Nur Saidah dengan NPM 10 12 16 63, dan yang terakhir Fitri Puspitasari dengan NPM 10 12 16 65. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan mempersilahkan kepada saudari Fitri Puspitasari untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Baik, materi yang pertama di sini ada aspek manajemen bisnis. Nah, UMKM Keripik Singkong sendiri memiliki visi misi. Untuk visinya yaitu memunculkan suatu produk cemilan keripik singkong dengan inovasi baru, serta kualitas yang baik dan harga yang ramah di kantong pelajar. Nah, untuk visinya ada 3. Yang pertama, menggunakan singkong sebagai bahan baku utama produk kami. Yang kedua, mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk. Lalu yang terakhir, mengutamakan kualitas produk dengan harga yang jangkau oleh pelajar. Nah, di sini juga ada struktur organisasi. Ada tahap pertama yaitu ada owner, lalu tahap kedua ada bagian keuangan, dan tahap yang ketiga ada bagian produksi, bagian packing, dan bagian QC. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada activating. Pelaksanaan merujuk pada usaha untuk memotivasi karyawan agar bekerja sesuai visi UMKM Keripik Raos untuk mencapai hasil yang diinginkan, melibatkan penggunaan teknik dan strategi agar berkinerja tinggi dan berkontribusi secara maksimal, seperti komunikasi yang efektif. Untuk sistem komunikasinya sendiri yaitu menggunakan komunikasi horizontal dan tipe kepemimpinannya menggunakan kepemimpinan yang visioner. Lalu di sini ada controlling, proses untuk memastikan aktivitas UMKM Keripik Raos berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan. Pengawasan dimulai dengan perencanaan yang jelas. Rencana menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja dan menetapkan standar yang akan diukur. Ini melibatkan pemantauan pencapaian target baik dalam hal keuangan maupun operasional, sehingga dalam pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Nah, lalu untuk materi yang kedua di sini ada aspek pemasaran. Yang pertama, analisis pemasaran. Analisis pasar dibutuhkan untuk kita sebagai pebisnis membuat keputusan bisnis untuk meningkatkan daya saing yang lebih unggul dan sehat tentunya, dan memperoleh keuntungan serta evaluasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kelancaran usaha di masa yang akan datang. Lalu dalam perhitungan kapasitas produksi, UMKM Keripik Raos menargetkan setiap produksi per minggu yaitu 250 PCS dipasarkan. Kami akan melakukan evaluasi setiap periode penjualan untuk mencapai target market yang sesuai, melakukan promosi penjualan yang lebih menarik untuk dapat bersaing dengan UMKM sejenisnya. Nah, lalu di sini ada komponen strategi pemasaran. Yang pertama, segmentation. Yang pertama, geografis. Segmen pasar utama Keripik Raos ditunjukkan untuk semua kalangan masyarakat. Lalu yang kedua, demografis. Segmen pasar utama Keripik Raos adalah untuk siapa saja di konsumsinya. Lalu yang ketiga, psikografis. Segmen pasar utama Keripik Raos adalah kelas menengah ke atas yang gemar kuliner dan menyukai kemasan besar. Namun tersedia juga kemasan terjangkau seharga 15.000 untuk kelas menengah ke bawah. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada targeting. Yang pertama ada undivided marketing. Keripik Raos mengembangkan produk yang memenuhi keinginan semua konsumen dengan harga dan varian rasa beragam. Lalu yang kedua, differentiated marketing. Keripik Raos mengidentifikasi kelompok konsumen berbeda, memproduksi barang dan program pemasaran khusus untuk setiap kelompok, melayani anak-anak hingga dewasa, serta pecinta pedas dan manis dengan berbagai varian rasa. Lalu yang ketiga ada conquer-targeted marketing. Keripik Raos melayani berbagai kelompok konsumen dengan beragam varian rasa, siap menerima permintaan dari berbagai kelompok usia. Nah, lalu yang selanjutnya ada positioning. Positioning adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen dengan membangun kepercayaan dan keyakinan. Konsumen selalu membandingkan produk, sehingga positioning diperlukan untuk membentuk citra produk sesuai tujuan UMKM Keripik Raos. Posisi yang kuat di pasar membantu memasarkan produk dan membangun kepercayaan konsumen. Nah, untuk materi yang selanjutnya di sini ada komponen taktik pemasaran. Di sini ada differentiation. Diferensiasi adalah usaha membebaskan produk dari komoditas. Keripik Raos memastikan produk tepat waktu untuk menjaga kepercayaan konsumen. Target pasaran disesuaikan dengan kesanggupan, ketersediaan bahan baku, peralatan, dan SDM mumpuni agar target produksi tercapai. Lalu di sini ada marketing mix atau 4P. Yang pertama, produk cemilan berbahan dasar singkong dengan rempah racikan sendiri tersedia dalam berbagai ukuran dan varian rasa untuk semua kalangan. Lalu yang kedua ada pledge, kemasan pouch yaitu seharga 15.000, harga per kiloan beragam. Lalu yang ketiga ada pledge, penjualan melalui warung-warung reseller dari berbagai wilayah dan marketplace. Lalu yang keempat ada promotion, promosi dari mulut ke mulut melalui warung-warung reseller dan marketplace untuk memperluas jangkauan pemasaran.
Nah, untuk materi yang selanjutnya di sini ada komponen value. Yang pertama ada brand atau merek. Identitas merek, karakteristik khas yang mencakup nama, logo, dan slogan, menggambarkan citra UMKM Kripik Raos. Identitas ini membentuk persepsi konsumen bahwa Kripik Raos memiliki produk berkualitas, reputasi baik, dan memberi gengsi tersendiri bagi konsumen. Lalu yang kedua ada service. UMKM Kripik Raos melayani pelanggan dan reseller dengan membuat berbagai varian produk. Selain pemasaran, pelanggan dapat melakukan retur jika produk tidak sesuai permintaan. Untuk materi yang ketiga di sini ada aspek operasional. Di sini ada deskripsi dan desain produk. UMKM Kripik Raos memiliki cita rasa yang khas disebabkan inovasi dari rasa yang unik dan tanpa bahan pengawet, sehingga dapat dinikmati di hati para pelanggan berbagai usia. Dengan cita rasa yang melekat ini, selain itu, harga yang sangat ramah di kantong pelajar membuat cemilan ini mampu bersaing di pasaran. Nah, di sini ada efisiensi produk. Terdapat pada tabel di samping, ada target per minggu, realisasi per hari, dan efisiensi. Nah, untuk targetnya, di sini rata-rata kapasitas produksi yaitu sebanyak 250, waktunya 7 hari, dan targetnya 40. Lalu untuk realisasinya rata-rata permintaan yaitu 250, waktunya 7 hari, dan realisasinya 100%. Untuk efisiensi di sini realisasinya 250, targetnya 7, dan efisiensi 100%. Nah, untuk materi yang selanjutnya di sini ada proses produksi. Proses produksi keripik Raos, yang pertama pembelian bahan baku, yang kedua pencucian singkong, yang ketiga pemotongan singkong, yang keempat perendaman singkong, yang kelima penggorengan singkong, yang keenam pembumbuan keripik singkong, dan yang terakhir pengemasan keripik singkong. Lalu di sampingnya ada gen card, terdapat sebuah tabel bisa kalian lihat, yaitu di sini itu menunjukkan proses penyiapan bahan baku dan lain-lainnya dihitung dalam sebuah jam. Lalu di sini ada peta proses produksi. Di sini ada tabel yaitu peta proses produksi, ada nama objek, proses pembuatan keripik singkong, keadaan sekarang, ditetapkan oleh Faza, tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2024. Di sini ada alur diagram proses pembuatan keripik singkongnya, 1 jam untuk pembelian bahan baku keripik singkong di petani, lalu 2 jam untuk pencucian dan persortiran kulit singkong dan daging singkongnya, lalu 2 jam untuk pemotongan, lalu 1 jam untuk perendaman, lalu 2 jam untuk penggorengan, lalu 3 jam untuk pembumbuan, dan 2 jam untuk finishing dan pengepakan, sehingga proses produksinya terjamin dan kualitasnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, lalu di sini ada ringkasan, ada kegiatan, jumlah dan waktu. Kegiatan operasi berjumlah 6 dalam waktu 11 jam. Pemeriksaan berjumlah 1 sesuai dengan diagramnya dengan waktu 2 jam. Penyimpanan 1, lalu totalnya 8 dalam jumlah dan waktunya dengan total 13 jam. Selanjutnya itu lokasi dan layout perusahaan. Adapun proses produksi dari UMKM Kripik Raos ini terdapat di sekitar rumah penduduk. Nah, untuk layout UMKM Kripik Raos sendiri, terdapat fasilitas seperti ruang karyawan dan WC untuk karyawan beristirahat dan sholat. Lalu juga ada ruang peracikan, ruang penggorengan, ruang pemotongan, ruang pencucian, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan. Ruangan ini terpisah sehingga dalam kualitas dan kehigienisannya dapat terjamin. Lalu disediakan juga ruang tamu untuk ketika ada supplier atau pengunjung dari UMKM Kripik Raos yang hendak membeli secara langsung. Juga diberikan lahan parkir kepada karyawan dan tamu sehingga lebih leluasa dalam menyimpan kendaraannya. Untuk lokasi UMKM Kripik Raos sendiri, alamatnya di Kampung Pasir Ucing, RT 2 RW 15, Desa Nanggelang, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Keunggulan dari lokasi ini dekat dengan jalan raya, banyak sekali pedagang, mudah dijangkau oleh Google Maps, infrastrukturnya memadai tanpa ada jalan yang rusak, curam, atau rawan kecelakaan. Lalu di sini ada sistem kompensasi dan jumlah karyawan. Untuk penggajian sebesar 375.000 per minggu dengan bonus tambahan 300.000 per bulan jika melebihi target atau adanya pesanan dengan jumlah besar. Untuk operasional, 5 karyawan memastikan kualitas keripik dan produksi lancar. Lalu untuk fasilitas, adanya makan siang setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang. Lalu untuk tunjangan, ada tunjangan hari raya sebesar 500.000 di hari raya Idul Fitri. Selanjutnya itu untuk pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dasar produksi seperti pengupasan, penggorengan, dan pengemasan keripik yang efisien dan berkualitas. Lalu orientasi kepada karyawan baru seperti memperkenalkan proses produksi, kebersihan, dan keselamatan kerja. Lalu pengembangan keterampilan seperti interpersonal dan manajerial dalam kapasitas sederhana. Lalu umpan balik seperti karyawan dianjurkan untuk memberikan umpan balik untuk perbaikan proses kerja seperti saran atau kritik kepada perusahaan. Lalu tujuan yaitu mendorong pertumbuhan profesional dan pribadi karyawan untuk kesuksesan perusahaan atau UMKM Kripik Raos ini. Lalu di aspek sumber daya manusia terdapat 2 aspek. Yang pertama, sumber tenaga kerja, yaitu menggunakan sumber tenaga kerja eksternal berpengalaman dalam pembuatan keripik, berkomitmen untuk memperkerjakan tenaga kerja lokal dan mengurangi pengangguran di daerah sekitar. Lingkungan kerja inklusif dengan perlakuan adil tanpa memandang latar belakang. Lalu yang kedua yaitu aspek sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang pertama, pengumuman lowongan melalui media sosial, paparan pengumuman lokal, dan rekomendasi karyawan. Lalu yang kedua, seleksi berdasarkan pengalaman, keterampilan teknis, dan kesesuaian budaya kerja. Lalu yang ketiga, fokus pada semangat, kerjasama, kejujuran, dan motivasi untuk berkembang. Lalu yang keempat, pelatihan sebelum kerja untuk memastikan keterampilan yang memadai. Serta yang terakhir, pengembangan sistem berdasarkan umpan dari karyawan atau saran dan kritik dari karyawan. Lalu selanjutnya aspek keuangan. Bagian pertama yaitu sumber dana investasi. Planning dari UMKM Kripik Raos ini dalam pengelolaan modal produksi berasal dari kontribusi pribadi dan juga sebagian meminjam modal kepada bank. Lalu pada yang kedua yaitu kebutuhan dana. Modal yang diperoleh oleh perusahaan Kripik Raos akan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan modal investasi serta mendukung kegiatan modal operasional selama produksi berlangsung.
Lalu di sini ada modal investasi. Pengertian dari modal investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik UMKM untuk mendukung pembelian aset tetap sebagai berikut. Di sini ada modal investasi UMKM Kripik Kaos di tabel ini, tapi mohon maaf tidak akan saya jelaskan seluruhnya karena waktu yang terbatas. Saya akan menjelaskan sedikitnya saja atau gambarannya saja. Di sini ada motor, perhitungannya 1, harga satuannya 20 juta, perlahannya 20 juta. Lalu di yang paling bawah ada pisau, perhitungannya 5, harga satuannya 15.000. Nah, di sini tuh 15.000 dikali 5, lalu perlahannya menjadi 75.000. Maka jumlah dari modal investasi UMKM Kripik Kaos seluruhnya menjadi Rp109.695.000. Lalu di sini ada modal operasional kerja. Modal operasional kerja dari UMKM Kripik Kaos sama akan saya jelaskan secara singkat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Di sini ada nama, perhitungan, dan perlahan. Perlahan itu dihitung 6 tahun dari 2024 sampai 2029. Ada tambahan baku yaitu perhitungannya 200 kg dikali 12 bulan dikali 5.000. 5.000 itu singkong per kilonya. Menjadi 12 juta di 2024, lalu di 2025 menjadi 13 juta 200.000, di 2026 menjadi 14 juta 520.000, di 2027 menjadi 15 juta 972.000, di 2028 menjadi 17 juta 569.200 rupiah, di 2029 menjadi 19 juta 326.120 rupiah. Lalu di sini juga selain ada bahan baku, ada bahan penolong, ada plastik packing, minyak goreng, bumbu olahan, bumbu tabur. Nah, totalnya ada di sini ada 18 juta 600.000, 20 juta 460.000, sampai di 2029 29 juta 955.486 rupiah. Lalu di sini juga ada bahan lain-lain seperti biaya listrik, biaya pengiriman, biaya internet, biaya tenaga kerja langsung yang totalnya menjadi 99 juta 60.000 di tahun 2024. Di tahun 2025 menjadi 108 juta 966.000, lalu di tahun 2026 menjadi 119 juta 862.000, lalu di 2027 menjadi 131 juta 848.860 rupiah. Lalu di 2028 145 juta 333.726, lalu di 2029 terakhir 159 juta 537.121 rupiah. Tentunya perhitungan dari modal kinerja operasional ini tidak semata-mata tidak ada perhitungannya. Tentu ada perhitungannya dengan sangat detail sehingga dapat memperkirakan dan mengetahui apabila terjadi inflasi, jadi tidak UMKM tidak kaget. Lalu di sini ada perhitungan depresiasi. Apa sih perhitungan depresiasi itu? Perhitungan depresiasi itu adalah penurunan dari nilai aset yang kita punya. Seperti misalkan kita punya mobil, motor, dan handphone, itu pasti ada nilai penurunan asetnya. Maka itu UMKM perlu adanya proyeksi depresiasi sehingga dapat mengetahui berapa lama dari umur aset yang dimiliki. Di sini ada tabel. Yang pertama ada jenisnya, ada harga perolehan, umur ekonomis, masa penggunaan, nilai asumsi yang 10%, lalu depresiasi, lalu akumulasi depresiasi tahun 2024, lalu akumulasi depresiasi tahun 2025, akumulasi depresiasi tahun 2026, akumulasi depresiasi tahun 2027, akumulasi depresiasi tahun 2028, serta akumulasi depresiasi tahun 2029. Di sini saya izin mencantumkan contohnya hanya motor saja karena keterbatasan waktu. Contohnya di sini motor memperoleh harga 20 juta, umur ekonomisnya 10, masa penggunaannya 1, nilai asumsinya 2 juta, depresiasinya sebesar 1.800.000, lalu diakumulasi depresiasi tahun 2024 sebanyak 1.800.000, lalu akumulasi depresiasi di tahun 2025 sebanyak 3.600.000, jadi dikalikan gitu ya, 1.800.000 dikali tahun selanjutnya lagi, jadi dikali 2 gitu, jadi 3.600.000 gitu. Lalu akumulasi depresiasi di tahun 2026 sebesar 5.400.000, lalu akumulasi depresiasi di tahun 2027 menjadi 7.200.000, lalu akumulasi depresiasi di tahun 2028 sebesar 9 juta, serta akumulasi depresiasi di tahun 2029 sebesar 10.800.000. Lalu total dari keseluruhannya, proyeksi UMKM Kripik Kaos mempunyai harga perolehan seluruhnya itu 109.695.000. Nah, untuk totalnya, nilai asumsi 10% dari seluruh total proyeksi depresiasi yaitu 10.969.500. Lalu depresiasinya sebesar 6.580.232. Lalu akumulasi depresiasi seluruhnya di tahun 2024 sebesar 6.580.232. Lalu akumulasi depresiasi di tahun 2025 seluruhnya sebesar 13.160.464. Lalu akumulasi depresiasi di tahun 2026 sebesar 19.740.696. Lalu akumulasi depresiasi di tahun 2027 sebesar 26.320.929. Lalu akumulasi di tahun 2028 sebesar 32.901.161. Lalu akumulasi depresiasi di tahun 2029 yaitu sebesar 39.481.393. Nah, di sini tuh dikalkulasikan ada depresiasi non mesin sama ada depresiasi mesin supaya bisa mengetahui gitu perbedaannya dan klasifikasinya. Untuk mesin sendiri, seluruh depresiasi non mesin sebesar 6.247.232 rupiah. Nah, untuk depresiasi mesin sebesar 333.000 rupiah. Nah, selanjutnya mengenai HPP atau harga pokok produksi, yaitu biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, di mana biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk kita menjalankan suatu bisnis, baiknya kita harus memproyeksikan berapa sih biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat proses produksi per periodenya gitu. Nah, apa sih gunanya menghitung HPP ini gitu? Nah, di antaranya manfaat HPP yaitu sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mengembangkan suatu bisnis yang kita jalankan.
Nah, gimana sih cara menghitung HPP ini? HPP sama dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, kita lihat di tabel perhitungan dari UMKM Kripik Raos. Nah, UMKM Kripik Raos ini mempunyai proyeksi HPP produksi ini selama 5 tahun periode berjalan dari tahun 2024, di mana kita tidak mempunyai persediaan awal bahan baku gitu. Nah, untuk biaya produksinya, dengan total biaya produksi bahan baku yaitu 12 juta, total biaya tenaga kerja langsung atau BTKL-nya itu 90 juta di tahun 2024, dengan total biaya overhead pabrik sejumlah 19.893.000, sehingga menghasilkan harga pokok produksinya ini sebanyak 121.893.000. Nah, kita proyeksikan bahwa harga atau biaya-biaya bahan baku ini yang telah kita hitungkan dari tahun 2024 akan berubah, akan ada mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya, entah mungkin karena inflasi atau kenaikan bahan baku secara drastis gitu. Selanjutnya kita menghitung berapa sih harga pokok penjualan atau HPP penjualan dalam usaha yang akan kita jalankan. Istilah pada akuntansi keuangan dan pajak bahwa harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan oleh suatu usaha ataupun bisnis dalam menjalankan suatu proses produksi dalam satu periode gitu. Nah, atau perolehan atau pendapatan dari barang yang dijual oleh suatu perusahaan atau entitas usaha. Nah, jadi teman-teman, meskipun sering disamakan HPP produksi dengan HPP penjualan, ini memiliki perbedaan tentunya. Nah, kalau HPP produksi ini mencakup semua biaya yang diperlukan satu perusahaan untuk memproduksi barang. Nah, kalau HPP penjualan ini mencakup semua harga pokok produksi ditambah dengan keuntungan yang atau yang diinginkan dari hasil penjualan tersebut gitu. Semakin tinggi nilai HPP-nya, maka semakin rendah laba kotor yang diperoleh dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini mengenai proyeksi UMKM dari Kripik Raos dalam menentukan harga pokok penjualan di setiap tahun atau periode berjalan. Dari tahun 2024 memiliki hasil yang tadi harga pokok produksi sebesar 121.893.000. Nah, dengan jumlah barang yang siap dijual ini seharga 121.893.000. Dan kita ini tidak mempunyai persediaan awal dan persediaan akhirnya, sehingga memunculkan harga pokok penjualannya sebesar 121.893.000. Kita ini menjual seharga 15.000 per pecesnya. Untuk harga pokok penjualan per unitnya, kita mendapatkan harga 10.158 rupiah, sehingga keuntungan per unit yang didapatkan dari UMKM Kripik Raos ini sebesar 4.842. Nah, dari perhitungan ini, perusahaan mendapatkan laba sebesar 48%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Nah, arti dari laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau ruginya yang dihasilkan dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan suatu bisnis, karena suatu bisnis dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja bisnis, mengidentifikasi area-area yang diperlukan perbaikan, serta merencanakan strategi untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, di sini terdapat penjualan pada tahun 2024 itu sebesar 180 juta, dan HPP-nya yang tadi kita hitung yaitu 121.893.000, sehingga mendapatkan penjualan bersihnya yaitu 58.107.000 dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya internet, biaya pengiriman, penyusunan produksi, sehingga memunculkan total biaya-biaya yang telah dikeluarkan yaitu 14.347.233 rupiah. Dengan laba sebelum pajaknya yaitu 43.759.768.000 dengan asumsi pajak 1% dari omset sebesar 581.070 rupiah, sehingga menghasilkan laba setelah pajaknya sebesar 43.178.698 rupiah. Selanjutnya ini mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan secara sistematis informasi keuangan perubahan modal perusahaan dalam periode. Lalu kenapa sih sebelum menyusun laporan perubahan modal kita harus menyelesaikan laporan laba rugi terlebih dahulu? Karena dalam perhitungannya akan sangat mudah, karena setiap laporan keuangan atau transaksi perusahaan tercatat secara otomatis dalam akuntansi yang langsung dapat mengolahnya ke dalam berbagai laporan keuangan. Nah, dalam laporan perubahan modal ini terdapat beberapa akun. Nah, ada yang disebut dengan PRIV, itu penarikan sejumlah modal yang dilakukan direktur atau milik sendiri itu yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Di sini kita dapat melihat proyeksi UMKM Kripik Raos dalam laporan perubahan modalnya. Dengan keterangannya itu pada tahun 2024 tidak ada modal awal dan telah memproyeksikan labanya sebesar 43.178.698 rupiah, dan PRIV-nya tidak ada PRIV, sehingga modal akhirnya adalah 43.178.698 rupiah. Dalam proyeksi laporan perubahan modalnya ternyata UMKM Kripik Raos ini dalam membangun usahanya ini mempunyai utang modal investasi dan utang modal kerja, di mana utang modal investasi ini sebesar 109.695.000 dan utang modal kerjanya yaitu 99.060.000, sehingga harus memiliki atau mencicil setiap periodenya agar UMKM Kripik Raos ini tidak mempunyai hutang dalam pembangunan usahanya. UMKM Kripik Raos ini harus mencicil di setiap tahunnya sebesar 21.939.000 rupiah untuk melunasi hutang awalnya yaitu 19.695.000 rupiah dan 99.060.000 dengan cicilan awalnya atau setiap periodenya yaitu 19.812.000 rupiah.
Nah, selanjutnya ini kita akan bahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini, atau dalam istilah lain yang sering kita dengar itu adalah neraca keuangan atau balance sheet. Di mana pada laporan posisi keuangan ini terkait pada posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu perusahaan atau bisnis per tanggal tertentu. Jadi setiap periodenya. Nah, gunanya laporan keuangan ini dibuat adalah untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Karena apa? Karena laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan kita. Itu dia proyeksi perhitungan laporan posisi keuangan pada UMKM Kripik Raos. Dari tahun 2024 sampai tahun 2029 akan memiliki perbedaan gitu, entah karena bahan baku atau alat-alat yang dengan biaya yang terus meningkat gitu. Nah, di tahun 2024 didapat aset, di mana ada aset lancar, ada aset tetap, lalu ada liabilitas, ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas itu. Di sini ada aset, di mana aset lancar ini dengan total yaitu Rp148.818.930 dan ada total aset tetap yaitu Rp103.114.768. Di mana total aset yang dapat kita jumlahkan dari aset lancar dan aset tetap yaitu sebesar Rp251.933.698. Dengan liabilitas yaitu hutang yang tadi sebesar Rp208.755.000 dan jumlah ekuitas yaitu laba tahun berjalannya sebesar Rp43.178.698. Sehingga kita akan menghasilkan yaitu total liabilitas dan ekuitasnya harus sama ya dengan total aset. Dan ini UMKM Kripik Raos telah memiliki total aset dan total liabilitas serta ekuitas yang sama yaitu sebesar Rp251.933.698. Laporan yang terakhir yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas itu laporan yang memberikan informasi keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, ataupun pendanaan. Dalam arus kas ini ada 3 jenis cash flow yang penting untuk dipahami, itu ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pembiayaan. Kripik Raos terhadap laporan arus kasnya. Ada aktivitas operasi pada tahun 2024 sebesar Rp49.758.930. Dari mana dari piutang usaha, laba bersih dan depresiasi, di mana laba bersihnya yaitu Rp43.178.698 dan depresiasinya yaitu Rp6.580.232. Lalu ada aktivitas investasi yang menghasilkan Rp109.695.000. Hasil ini dari kas bersih dari aktivitas investasi dari pembelian aset sebesar Rp109.695.000. Lalu ada aktivitas pendanaan dengan hasilnya atau totalnya yaitu Rp208.755.000 dengan pinjaman bank sebesar Rp208.755.000. Nah, ada kas dalam kas yaitu Rp148.818.930, sehingga ada kenaikan bersih dalam kasnya sebesar Rp148.818.930 dan menghasilkan kas pada periode akhirnya yaitu Rp148.818.930. Selanjutnya mengenai capital budgeting. Nah, capital budgeting adalah proses kita untuk menganalisa atau perhitungan kita apakah suatu proyek tersebut dapat dijalankan ataupun tidak, layak atau tidak gitu. Nah, merencanakan anggaran demi menjamin kesuksesan suatu proyek. Ada beberapa metode dari capital budgeting, diantaranya ada PBP atau payback period. Nah, dalam PBP ini atau payback period ini kita menghitung untuk berapa cepat sih dana bisa dikembalikan gitu dari jumlah modal awal untuk kita berinvestasi atau kita memulai suatu bisnis tersebut. Ada beberapa manfaat dari capital budgeting. Yang pertama, memilih jenis investasi yang tepat ini bagi investor yang akan menginvestasikan atau menyumbangkan dananya bagi suatu perusahaan gitu. Yang kedua, ini menyusun rencana jangka panjang, karena dalam suatu perusahaan ini bagian keuangan perusahaan akan melaksanakan analisis terlebih dahulu untuk mempertimbangkan kebutuhan finansial minimal selama 1 tahun. Dapat dilihat pada tabel perhitungannya, di mana A adalah jumlah tahun sebelum pelunasan penuh yaitu tahun kedua. Nah, B-nya ini akumulasi cash flow dengan minus terakhir yaitu ada di Rp60.207.606. Nah, untuk arus kas sepanjang tahun pelunasan penuh di sini dapat kita lihat yaitu Rp154.020.510. Jadi 1 ditambah Rp207.606 dibagi dengan minus Rp154.020.510 sama dengan 1,4 tahun. Yaitu jika PBP kurang dari masa manfaat aset, maka investasi ini diterima atau layak dijalankan. Itu kalau PBP ini lebih dari masa aset, artinya investasi ditolak. Karena PBP dari Kripik Raos yaitu 1,4 tahun, lebih kecil dari 5 tahun, maka investasi diterima. Capital budgeting yang kedua di sini ada IRR atau internal rate of return, yang mana IRR ini digunakan untuk menghitung tarik pengembalian saat NPV-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencari besarnya angka R yang tepat itu digunakan rumus interpolasi. Nah, di sini ada tabel proyeksi perhitungan IRR pada UMKM Kripik Raos. Berdasarkan perhitungan yang sebelumnya dihitung menggunakan Microsoft Excel, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel tahun 0 atau tahun berjalannya, cash flow-nya itu minus, yakni min Rp208.755.000. Kemudian tahun berjalan selanjutnya atau tahun ke-1-nya itu cash flow-nya positif, yakni Rp54.734.490. Sampai dengan tahun berjalan kelima, jumlah cash flow-nya itu Rp80.135.221.
dengan interest di sini adalah 13%. Maka nilai IRR-nya itu adalah 17% berdasarkan perhitungan di Microsoft Excel. Nah, kesimpulannya adalah jika IRR sama dengan atau lebih dari interest, maka investasi dapat diterima. Kemudian sebaliknya, jika IRR ini kurang dari jumlah diskon rate-nya atau interest-nya, maka investasi ditolak. Jadi, karena IRR di sini adalah 17%, maka investasinya dapat diterima. Kemudian yang ketiga di sini ada NPV atau Net Present Value. NPV adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang dipersen valuekan. Kriteria ini mengatakan bahwa proyek dapat dipilih apabila NPV lebih dari 0, dan sebaliknya jika NPV kurang dari 0, maka proyek ini tidak boleh dipilih juga tidak layak untuk dijalankan. Misalkan perhitungan yang dihitung menggunakan Microsoft Excel, berikut adalah perhitungan NPV pada UMKM Criticals. Nah, untuk tabelnya di sini ada tahun berjalan atau tahun nolnya, cash flow-nya itu minus, yakni min 208.755.000 rupiah. Dan untuk faktor percent value 13%-nya kosong, kemudian percent value-nya juga kosong. Kemudian tahun selanjutnya atau tahun ke-1, cash flow-nya itu positif, yakni berjumlah 54.734.490 dengan faktor percent value 13%-nya itu 0,88. Dan untuk si jumlah percent value-nya itu yakni 48.437.602 rupiah. Sampai dengan tahun berjalannya kelima, cash flow-nya itu berjumlah sebesar 80.135.221 rupiah dengan si faktor percent value 13%-nya itu 0,54, dan jumlah percent value-nya itu sebesar 43.494.188 rupiah. Maka memperoleh nilai NPV berdasarkan rumus di Excel itu yakni 20.908.104 rupiah dengan interest rate 13%. Nah, kesimpulannya, karena tadi disebutkan jika NPV positif maka diterima dan NPV negatif maka ditolak. Karena di sini positif maka NPV-nya dapat diterima. Capital budget yang terakhir di sini ada VI atau Portability Index. Nah, rumus VI itu sendiri adalah percent value of future cash flow dibagi dengan initial investment. VI adalah metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara percent value dari proses dan percent value dari initial cash flow. Yang mana bila hasilnya lebih dari 1, maka investasi dapat diterima. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 1, maka investasi ditolak. Di sini juga ada tabel. Nah, untuk tabel VI di sini sama seperti sebelumnya, mulai dari tahun berjalannya ke 0 sampai dengan tahun berjalan kelima. Yang membedakan di sini adalah nilai percent value prosesnya dengan perhitungan jumlah di Microsoft Excel itu berjumlah 229.663.104 rupiah. Kemudian nilai investmentnya itu berjumlah 208.755.000 rupiah. Maka memperoleh nilai VI-nya itu 1,10. Berdasarkan kesimpulannya, karena VI di sini itu lebih dari 1, maka investasinya dapat diterima. Yakni tentang aspek yuridis, yang mana terdiri dari surat izin usaha. Pada UMKM Criticals ini, surat izin usaha akan dibuat dan diajukan pada saat UMKM ini berdiri dan sudah mulai memproduksi produk. Kemudian, bentuk badan usaha ini adalah CP yang mana didirikan pada tahun 2024. Dan bidang usahanya itu pembuatan makanan yang ringan, siap untuk dikonsumsi, yang mirip singkong dengan berbagai varian rasa. Juga di sini ada identitas pemilik. Untuk nama pemiliknya itu sendiri adalah Devi Puspitasari. Kemudian, alamatnya berada di Kampung Pasir Ucing, RT 2 RW 15, Desa Nanggelang, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk agama pemiliknya itu agama Islam. Ini ada aspek lingkungan yang mana menjelaskan tentang lingkungan sosial dan politik, juga analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, untuk lingkungan sosial dan politik itu sendiri, ialah sejak berdirinya UMKM Criticals ini telah memberikan dampak positif dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi ibu rumah tangga dan pekerja lokal. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat serta motivasi mereka untuk berpenghasilan. Nah, selain itu juga UMKM ini dibuat untuk menawarkan harapan dan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian, untuk analisis mengenai dampak lingkungannya, UMKM Criticals ini tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan karena si kulit singkongnya diolah kembali dan juga dijual ke peternak kambing atau sapi. Nah, tidak ada juga hambatan lingkungan yang signifikan karena limbah dari kulit singkong itu sendiri bermanfaat bagi pakan ternak, juga bisa diolah sebagai makanan. Singkongnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, batangnya dapat ditanam kembali dan daunnya bisa untuk dimasak untuk kebutuhan. Ada analisis SWOT tentang business plan pada UMKM Criticals. Di sini itu ada tabel yang mana ada internal, eksternal, kemudian ada kekuatan atau strengths. Nah, untuk kekuatan itu, yang pertama memiliki produk yang berkualitas, memiliki pangsa pasar luas dalam pendistribusian. Yang ketiga, inovasi produk berkembang sesuai dengan pergerakan zaman. Yang keempat, sistem pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang kelima, komunikasi baik yang terjalin antar karyawan. Kemudian di sini ada kelemahan. Nah, yang pertama, popularitas produk usaha kurang dikenal, kemudian mesin terbatas, terkendala relasi supplier, terkendala modal, juga struktur organisasi yang pemula serta minim pengalaman. Dan untuk peluang, yang pertama peluang pasar yang luas dalam setiap aspek, terus teknologi yang berkembang sehingga pasar menjadi luas. Selain itu juga peran kontribusi dari pemerintah terkait kemajuan UMKM, kemudian bahan baku juga mudah didapat, dan peluang yang kelima itu peran sosial media itu sangat penting dan pengaruh terhadap kemajuan UMKM. Untuk strategi SO-nya itu, yang pertama, tingkatkan persentiran dalam setiap pemilihan bahan baku, kemudian menjalin hubungan dengan individu lain secara luas, mengupayakan inovasi produk setiap tahunnya sehingga menjadi optimal, kemudian kualitas pelayanan yang baik, mau offline ataupun online, kemudian adanya rapat dan acara bersama dalam rangka menjaga komunikasi dengan para karyawan. Untuk strategi WO di sini, yang pertama adanya optimalisasi proses pemasaran produk, yang kedua menghemat anggaran,
sehingga dapat membeli mesin yang dibutuhkan. Terus yang ketiga itu mengikuti acara UMKM sehingga terjalin dengan pengusaha lainnya. Kemudian yang keempat itu membuat produksi sesuai dengan modal yang tersedia, dan strategi yang kelima itu merangkai dan membentuk sesuai dengan kemampuan setiap karyawan. Ancaman yang pertama, kondisi perekonomian yang tidak stabil, pesaing yang sudah berpengalaman akan bidang tersebut, dan yang terakhir, komplain konsumen yang tidak ditanggapi dengan bijak. Kemudian di sini juga ada strategi ST. Yang pertama itu melakukan penghematan biaya produksi, kemudian meningkatkan kualitas produk sehingga produk dapat efektif dan efisien, dan yang ketiga meningkatkan loyalitas pelanggan dari segala aspek. Kemudian untuk strategi WT-nya, yang pertama itu menggunakan strategi pemasaran yang optimal, kemudian yang kedua itu adanya rencana cadangan dalam setiap tindakan, dan yang terakhir memperbaiki sistem manajemen di UMKM. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Kesimpulan bisnis plan UMKM Kripik Kawas yang pertama memiliki visi dan misi yang terencana dengan baik dengan fokus pada rencana jangka pendek untuk menjaga kualitas produk. Lalu yang kedua, dalam aspek pemasaran, secara geografis dari wilayah sekitar hingga luar kota dengan segmentasi demografis yang mencakup semua usia dan jenis kelamin. Lalu yang ketiga, operasional UMKM sangat efisien dengan cita rasa unik dan tanpa bahan pengawet. Lalu dalam aspek sumber daya manusia, UMKM Kripik Kawas memiliki 5 karyawan yang diseleksi ketat dan diberikan pelatihan, teknis, serta keterampilan interpersonal. Dalam aspek keuangan, UMKM stabil dengan analisis kelihatan bisnis yang menunjukkan hasil positif melalui metode NPV, IRR, PI, payback period, dan rasio keuangan. Secara yuridis, UMKM ini berbentuk CV dan akan didirikan pada tahun 2024 oleh Ibu Fitri Puspitasari dengan izin usaha diajukan pada saat produksi dimulai. Aspek lingkungan juga dijaga dengan ketat dengan pemanfaatan kulit singkong sebagai makanan ternak dan hampir tidak menghasilkan limbah yang mengganggu kepada lingkungan. Baik, mungkin sekian yang kami dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penyampaian, karena sesungguhnya kekurangan murni milik kami pribadi, dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Puspita Devi, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis, juga kepada teman-teman yang telah berkenan untuk menonton video presentasi kami. Kami tutup dengan doa, aku luka lihat wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.